Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Sobahal khair, sobahan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, berjumpa lagi dengan hari Jumat, waktunya cerita. Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, yang duduk anak pandai, mendengar cerita bu guru. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan bercerita tentang seorang nabi yang sangat mulia. Yang beliau itu juga ada namanya di 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, mau tahu tidak hari ini kita cerita tentang nabi siapa? Mau? Betul, kalau mau berarti anaknya harus duduk soleh, harus duduk tertib, serta pasang telinganya untuk mendengarkan cerita yang sangat menarik hari ini. Hari ini kita akan menceritakan sebuah sirah, yaitu tentang Nabi Syuaib. Nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Hari ini kita cerita tentang Nabi Syuaib. Anak soleh dan soleha, Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negeri Madian, yang mana negeri Madian itu berada di perbatasan negeri Syam dekat dengan Hijaz, dan itu ada di daerah Arab. Betul sekali. Dan anak soleh dan soleha, tahu tidak orang-orang Madian itu atau kaum Madian itu mereka terkenal dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk mereka dalam berdagang, terus mereka suka merampok, dan mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat. Nah, anak soleh dan soleha, mereka juga menyembah pohon yang sangat besar yang ada di ladang mereka. Mereka meminta kebaikan pada pohon itu. Boleh tidak seperti itu? Betul, tidak boleh, karena kita umat Islam kepada siapa kita menyembah? Betul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Jadi kita harus menyembah kepada Allah. Nah, anak soleh, karena perbuatan buruk mereka itulah Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajak mereka menuju ke jalan yang benar dan yang baik. Nah, kemudian anak soleh, Nabi Syuaib juga mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, terus meninggalkan beribadahan mereka kepada pohon besar itu, dan Nabi Syuaib juga mengajak orang-orang Madian untuk berdagang dengan jujur, dan Nabi Syuaib juga mengajak orang-orang Madian untuk tidak lagi mengambil punya orang yang bukan punya mereka. Nah, anak soleh dan soleha, tahu tidak apa yang terjadi ketika Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka? Tidak tahu? Akan Bu Guru ceritakan. Nah, ketika Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkan Nabi Syuaib. Mereka bahkan menghina Nabi Syuaib, bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Syuaib. Tetapi anak soleh dan soleha, walaupun mereka diejek, walaupun Nabi Syuaib diejek oleh orang-orang Madian, tetapi Nabi Syuaib tetap semangat untuk berdakwah. Nabi Syuaib tidak pernah lelah untuk berdakwah. Selalu berdakwah kepada mereka, selalu mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Walaupun kaum Madian itu, orang-orang Madian itu ketika Nabi Syuaib berdakwah, bahkan Nabi Syuaib disiksa oleh mereka. Tetapi Nabi Syuaib tidak menyerah. Nabi Syuaib tetap berdakwah kepada mereka. Nah, anak soleh dan soleha, setiap hari orang-orang Madian itu selalu melakukan perbuatan buruk. Bahkan semakin hari mereka semakin parah melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Bahkan mereka juga menantang Nabi Syuaib
agar mendatangkan awan yang besar di langit yang dapat menurunkan hujan kepada mereka. Nah, anak soleh dan soleha, saat itu juga muncullah gumpalan awan yang besar di daerah mereka. Tetapi anak soleh dan soleha, mereka mengira orang-orang Madian yang kufur itu, mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan, yang berarti akan mendatangkan rezeki kepada mereka. Tetapi anak soleh dan soleha tahu tidak apa yang terjadi? Ternyata awan-awan itu adalah azab yang Allah turunkan kepada mereka karena kekufuran, karena kejahatan mereka. Setelah awan besar itu berkumpul anak soleh dan soleha, muncullah guntur yang bergemuruh, petir yang sangat besar yang menyambar mereka dan mengguncang negeri Madian itu. Kemudian badai tersebut anak soleh dan soleha menghancurkan dan membinasakan kaum Madian tanpa tersisa satupun. Nah, astagfirullahalazim. Ternyata anak soleh dan soleha, Allah memberikan bala, Allah memberikan musibah, Allah memberikan azab kepada orang-orang Madian itu, yaitu angin yang sangat besar dan petir yang sangat besar sehingga mematikan mereka semua. Astagfirullahalazim. Dan itu karena perbuatan mereka yang sangat tidak disukai Allah, dan mereka juga melakukan perbuatan syirik yang sangat besar. Nah, anak soleh dan soleha, anaknya boleh mencontoh dakwahnya Nabi Syuaib yang walaupun dihina oleh orang tetapi tetap semangat untuk berdakwah. Walaupun disiksa, Nabi Syuaib tetap berdakwah dengan sangat semangat. Terus kemudian anak soleh dan soleha, anaknya sudah tahu bahwa kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur, tidak boleh membohongi orang lain, dan tidak boleh menipu orang lain. Karena Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang menipu dan membohongi orang lain. Karena orang yang berbuat jahat akan diberikan azab oleh Allah yang sangat besar. Makanya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari azab yang sangat menyiksa. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa jawab pertanyaan Siroh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.